Pemirsa yang ada di seluruh Nusantara, kami mengucapkan selamat datang di acara Win Wellness kita pada hari ini. Bagaimana pemirsa yang ada di rumah? Puji Tuhan kalau pemirsa di rumah semua baik-baik saja. Pada hari ini sangat-sangat istimewa sekali karena Win Wellness kita hari ini disertai akan diisi atau dipandu oleh kita bertiga di sini. Mungkin pemirsa yang ada di rumah masih baru ya muka-mukanya ya, belum kenal mungkin yang kedua ini. Baik, yang di sebelah kanan saya ada Pendeta Yohanes Golokaribu ya, betul ya. Halo, selamat datang Pak Pendeta. Gimana Pak Pendeta kabarnya? Luar biasa ya. Semangat untuk memberikan amin. Puji Tuhan. Dan di sebelah kanan saya paling pojok di bangku organ ada saudari Olive Paranangin. Apa kabar Olive? Luar biasa ya, puji Tuhan. Udah semangat juga ya membagikan firman pada hari ini. Amin. Baik pemirsa, bagi pemirsa yang sangat-sangat rindu untuk terus mendengarkan apa yang akan kita bagikan, jangan lupa berdoa dalam hati agar firman yang dibawakan bukan hanya sekedar lewat saja, tetapi masuk ke dalam diri kita dan kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi mereka juga yang rindu untuk belajar Alkitab, bisa juga dibuka Alkitabnya dan dikirim juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikirimkan kepada kami ke nomor kanan layar kaca bawah Anda di 081111924226. Kirimkan saja, mungkin akan kita balas agak sedikit lama, tetapi yang pasti kita akan balas kepada Anda. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita undang Roh Kudus dalam pembaktian kita ya. Baik, kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa karena Engkau masih memberikan kami, mengizinkan kami untuk bersama-sama untuk mempelajari firman. Bapa, kami rindu sekali untuk mendengarkan segala sesuatu yang sangat indah melalui firman. Oleh sebab itu Tuhan, hadirlah dalam hati kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami semua dan kiranya hanya dengan Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti Tuhan. Bukan saja mengerti tapi menjadi pelaku firman. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang ada di rumah, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam topik, kita nyanyi Pak Pendeta. Ada pilihan lagu nggak Pak Pendeta? Boleh, lagu Sion nomor 50. Lagu Sion lagu Sion nomor 50. Pemirsa yang memiliki lagu Sion di rumah bisa dibuka lagu Sion ya. Kalau tidak, jangan khawatir, kita bisa baca di layar kaca. Lagu Sion nomor 50, hiduplah dalam aku. Mungkin Oli bisa bantu kita ya. Hiduplah dalam aku. Kita nyanyi sama-sama. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Aku bawa padamu segala perkaraku. Hiduplah
Kalau kita lihat lagu ini nih Pak Pendeta nih, kata-kata terakhirnya jadilah kehendakmu. Wah, kira-kira gimana tuh Pak Pendeta? Jadilah kehendakmu. Seringkali kalau dalam kehidupan ini kita maunya Tuhan itu sebagai juru selamat aja, tapi nggak mau jadi raja Pak Pendeta. Betul Sehingga sekali. di lagu ini diingatkan kembali kalau kita ini harusnya dia kehendak dia yang jadi, bukan kehendak kita. Kehendak Raja yang jadi, kita adalah hambanya. Kita mau Seringkali kita yang meminta Tuhan untuk memenuhi semua keinginan kita. Begitu tidak terpenuhi, kita sakit hati sama Tuhan. Harusnya apapun yang terjadi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita juga mengasihi Tuhan. Ngomong-ngomong tentang kasih, ini saya dengar-dengar topik pagi ini tentang kasih, hari ini tentang kasih. Ya, kebetulan topik kita hari ini tentang kasih. Jadi pembahasan tentang kasih. Mungkin bisa dimulai ya Pendeta. Oke, puji Tuhan kita akan mulai saat ini juga. Pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini kita berbahagia karena kita boleh bertemu kembali dalam satu program Wellness Integrating Needs. Satu program yang membahas tentang bagaimana kita boleh memenuhi kebutuhan yang terintegrasi yang membuat kita menjadi lebih sehat. Perkenalkan, saya adalah Yohanes Dolok Saribu, saya gembala jemaat di Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Villa Nusa Indah, Bekasi. Saat ini kita akan membahas tentang kasih. Pemirsa yang budiman, pemirsa bisa melihat di slide, di layar, ada satu lingkaran sinergi efek sinergi. Ada 3 lingkaran yang berwarna yang berbeda. Yang lingkaran paling dalam adalah mind atau spirit. Ini adalah inner strength, kekuatan dari dalam. Ada satu kata yang kita akan bahas saat ini, yaitu tentang kasih. Jadi kasih, ada sukacita, ada pengampunan, ada percaya, seperti yang kita bahas tadi. Kita percaya kepada Tuhan, maka jadilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih inilah yang ada mengendalikan kita, command center kita. Kemudian di lingkaran luarnya ada body, itu tubuh kita. Jadi kalau kasih telah menguasai kita punya pikiran, maka tubuh kita akan terintegrasi. Kita sehat, kita memakan makanan yang sehat, kita olahraga yang sehat, kita minum air yang sehat, kita sinar matahari yang sehat. Jangan sinar matahari jam 12 siang, sudah tidak sehat lagi. Kebakar malah ya. Ya, kebakar. Kita minum yang sehat, minum air putih, jangan minum yang tidak sehat. Dan inilah yang terjadi apabila ada kasih di dalam diri kita. Kemudian yang paling luar, ada hubungan. Begitu ada kasih di dalam diri kita, tentunya kasih Allah di dalam diri kita. Maka hubungan kita kepada orang lain pun akan diliputi dengan kasih Allah. Apa yang keluar dari bibir kita, apa yang keluar dari tindakan kita, hubungan kita kepada orang lain, hubungan kita kepada tetangga kita, di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, semuanya dilingkupi dengan kasih. Sehingga kita bisa mengasihi orang lain sebagaimana Kristus mengasihi kita. Program kita yang kita kenal dengan Rumah Pengharapan dan Kesehatan itu diprakarsai oleh John Youngberg dan Millie Youngberg. Mungkin pemirsa mau lihat bukunya seperti apa nih? Oke, bukunya seperti ini. Mungkin pemirsa bisa lihat. Oh ya, warna biru ya, tulisannya Win Wellness ya, Pak Pendeta. Ya. Siapa pengarangnya kira-kira ya?
John Youngberg dengan Millie Youngberg. Ini yang suami ini ya. istri. Suami Nanti istri saya ya? akan ceritakan kisahnya, kenapa mereka sampai membuat program wellness seperti ini. Jadi pemirsa, kalau pemirsa ingin tahu sekilas tentang pengarang dari buku ini, nanti Pak Pendeta akan bagikan ya. Oke, kita akan ceritakan Jadi pemirsa, sekilas. terus saksikan, jangan pergi kemana-mana, jangan beranjak kemana-mana, sebab ceritanya sangat baik. Saya udah dapat bocoran tadi ini. Jadi setia terus ya dalam acara ini ya. Baik, mungkin Pak Pendeta bisa teruskan. Oke, terima kasih banyak pemirsa yang dikasih oleh Yesus Kristus. Kalau kita lihat di layar, ini ada beberapa kata, beberapa kalimat yang terjadi apabila kasih sudah menguasai diri kita. Yang pertama, kita akan lambat untuk menuduh orang lain. Kita akan lambat untuk mempersalahkan orang lain. Kita akan lambat untuk membenarkan diri kita. Tetapi kalau ada kasih di dalam diri kita, ada kasih Yesus di dalam diri kita, maka ketika melihat orang lain salah sedikit, kita tidak langsung tegur, "Hei, kamu salah, kamu begini, seharusnya begini." Tidak, tapi yang kita lakukan adalah kita datangi dia, memberikan kepada dia apresiasi, seperti ini loh yang baik. Memang kita harus tegur dia, tapi saya mau kasih satu masukan. Ketika kita menegur orang lain dengan kasih, maka ini resepnya. Selipkanlah sebuah kritikan di antara dua buah pujian. Selipkanlah sebuah kritikan di antara dua buah pujian. Contoh, ada saya seorang guru, lalu ada murid yang menyontek. Jangan kita katakan, "Hei kamu Andi, kamu menyontek. Kamu salah, kamu nanti jadi orang yang jahat." Satu hari kelak dia akan jadi orang jahat, maka gurunya lah yang salah. Jadi hargai dia, luar biasa kamu ini. Kamu orang yang baik, kamu sangat rajin belajar tentunya. Mungkin kali ini kamu agak sedikit lupa, makanya kamu menyontek ya. Lain kali kamu pasti tidak menyontek lagi kan? Percayalah, dia tidak akan lakukan lagi. Jadi ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ada kasih di dalam diri kita. Pemirsa bisa lihat slide lagi. Ketika ada kasih di dalam diri kita, maka kita akan lambat untuk menduduh orang lain, lambat untuk mengecilkan orang lain. Kita anggap remeh orang lain, tidak. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada kasih Allah di dalam diri kita. Semua ini bisa terjadi kalau ada kasih di dalam diri kita. Kemudian kita bisa lihat lagi slide-nya. Apabila ada kasih Allah di dalam diri kita, ada kasih di dalam diri kita, maka gantinya kita banyak menuntut. Gantinya kita banyak meminta, mana hak saya. Kita akan lebih banyak memberi khususnya kasih kita. Pembahasan kita pada hari ini memiliki satu topik yang penting tentang bagaimana kasih dikomunikasikan, khususnya di dalam rumah tangga. Bagaimana kita mengkomunikasikan kasih di dalam rumah tangga? Kenapa? Orang sering mengatakan rumah tangga adalah surga kecil di atas dunia ini. Jadi kalau surga kecil di atas dunia kita ini sudah bahagia, ini cermin dari surga yang kelak kita nikmati di dalam kerajaan surga kelak. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan kasih di dalam rumah tangga kita? Dan kalau komunikasi kasih ini ada dalam rumah tangga, maka anak-anak kita, istri kita akan menunjukkan kasih yang sama kepada orang lain. Pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada 3 tahap di dalam pernikahan. Ini mungkin singkat saja karena pembahasan kita tidak terlalu banyak di stage yang ini. 3 stage ini, yang pertama adalah luapan. Ini biasanya terjadi ketika masih pacaran atau masih bulan madu. Biasanya masih pacaran. Ini romantik. Kita melihat cowok kita, istri kita, atau cewek kita itu sempurna. Kita mengharapkan sesuatu yang luar biasa. Ada lagu yang mengatakan, dimanapun saya bisa lihat kamu, lagi tidur ingat kamu, lagi mandi ingat kamu, dimanapun ingat kamu. Waktu berpacaran ya? Ini waktu pacaran. Aduh. Dan ini tahap kasih yang pertama. Tahap kasih yang pertama. Kita merasa dunia ini milik kita berdua. Yang lain kontrak. Yang lain kontrak. Itu pun sewanya ke kita. Itu ya. Aduh. Tidak ada. Yang kedua, ini dia.
mulai kita merasakan kekecewaan. Kalau saudara pemirsa melihat di layar, kita melihat ada kekecewaan, kita mulai teriritasi, kita melihat ada beban, kita melihat sepertinya kita dijebak, kita melihat mulai pasangan kita tidak sempurna. Kenapa bisa begini? Kemarin waktu pacaran kok sepertinya begini. Kenapa sekarang seperti ini? Ada beberapa kecewaan yang kita rasakan. Apa yang sedang terjadi? Ini tahap-tahap krusial dalam pernikahan kita. Tapi ada tahap terakhir yang kita akan bahas. Tahap yang terakhir adalah mature love. Cinta yang sudah dewasa. Kasih yang sudah sempurna. Kita akan melihat pasangan kita itu begitu baik bagi kita. Kita akan melihat pasangan kita adalah wujud Allah. Dan kita merasa bahwa kita dapat mengasihi pasangan kita seperti Allah mengasihi kita. Sehingga dalam kasih seperti ini tidak ada lagi perselisihan. Kalaupun ada perselisihan, disagree without being disagreeable. Apa tuh bahasa Indonesianya tuh, Pak Pendeta? Bahasa Indonesia, kita bisa saja berselisih paham, tapi jangan sampai terjadi konflik dan berkepanjangan. Tidak mungkin ada suami istri tidak ada masalah kan? Kalau kasih Kristus sudah sama di keluarga itu luar seperti biasa. itu. Kalau ada Kalaupun ada cekcok biasa, cekcok suami istri, itu tidak akan berkepanjangan. Tidak akan saling marah, tidak akan saling benci sampai berkesinambungan, apalagi saling diam. Sering sekali ya. Sering kali terjadi hal yang seperti itu. Mungkin kalau saya ini masih belum berkeluarga, mungkin belum tahu. Mungkin kita tanya sama Olive nih, kira-kira yang sudah berkeluarga juga. Apakah memang betul memang di keluarga itu memang sering banyak perselisihan? Ya sudah tentu, Sudah karena tentu, kan ya? kita datang dari latar belakang yang berbeda. Pastinya kebiasaannya suami saya, kebiasaan saya itu berbeda-beda. Jadi itulah butuh proses untuk ngeblend supaya jadinya kita bisa. Dan memang katanya, saya juga baca di buku Roh Nubuat, memang pernikahan ini waktu jenjang pertama, waktu diberkati itu merupakan bukan akhir dari segalanya, tetapi mula dari segala suatu perjalanan tersebut ya. Dan ternyata memang nggak mulus-mulus ya, nggak ada yang mulus ya, pasti berbatu-batu. Sebab pemirsa, seringkali kenapa saya tanyakan ini, seringkali anak-anak muda nih Pak Pendeta juga berpikir kalau memang pernikahan itu enak gitu loh. Pernikahan itu nanti kalau saya sudah nikah seperti pacaran itu enak, terus cinta-cintaan terus, tapi ternyata tidak ya. Dan saya sangat suka tuh pernyataan Pak Pendeta tadi. Pada saat kita menikah, pasangan kita merupakan wujud dari Yesus itu sendiri. Wah, jadi kasih itu, gimana kita mengasihi pasangan kita, itu sebenarnya harus merefleksikan bagaimana kasih kita sama Kristus itu ya. Benar sekali. Wah, luar biasa. Gimana lagi nih Pak Pendeta nih? Ya, terima kasih banyak masukannya, Saudara Joshua. Jadi ketika kita mau mengasihi, jangan kita berharap bahwa kitalah yang harus dimengerti. Seringkali kenapa konflik terjadi dalam rumah tangga? Karena kita mau istri kita, suami kita mengerti kita. Bagaimana kalau kita balik? Kitalah yang mengerti kita punya istri. Bayangkan kalau dua-duanya berpikir demikian ya. Wah, saling melengkapi. Mana ada konflik lagi? Tidak ada konflik ya. Wah, puji Tuhan. Pemirsa yang ada di rumah, mungkin Anda mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari hari ini. Jangan hanya didengarkan, tapi dipraktekkan dalam kehidupan berkeluarga pastinya ya, Pak Pendeta ya. Oke, mungkin bisa lanjutkan Pak Pendeta. Oke, terima kasih banyak. Ada beberapa penelitian tentang kasih. Pemirsa bisa lihat di slide, ada seorang dokter, namanya adalah Dr. Dean Ornish. Dia mengatakan sebagai berikut, dalam bukunya Love and Survival, dia katakan sebagai berikut, pertahanan kita bergantung pada kuasa penyembuhan dan cinta, keintiman, dan hubungan. Saya menemukan bahwa kuasa yang paling besar mengintervensi adalah kuasa penyembuhan dari cinta dan keintiman, dan perubahan emosi dan spiritual sering terjadi karena hasil dari hal-hal ini. Jadi kasih kita, keintiman kita, itu sebenarnya adalah obat yang manjur. Pengalaman dari penulis buku John Youngberg dan Millie Youngberg, yang merupakan pemrakarsa program Rumah Pengharapan dan Kesehatan ini, yang menyatakan kenapa ada kasih, cinta kasih adalah sumber dari kesembuhan, sumber dari pengharapan, sumber dari kesehatan. Kita akan bahas nanti. Nah, ada beberapa kutipan lagi tentang kasih. Mungkin pemirsa bisa lihat di slide.
Cinta dan keintiman adalah akar dari apa yang membuat kita sakit dan apa yang membuat kita sehat. Apa yang menyebabkan kita bersedih dan apa yang membawa kebahagiaan. Apa yang membuat kita menderita dan apa yang menuntun kita kepada kesembuhan. Cinta kasih bisa membuat kita sehat, tapi cinta kasih juga bisa membuat kita salah. Saya kasih contoh. Di sebuah rumah sakit jiwa, ada seorang yang memukul-mukul tembok. Dia pukul-pukul tembok, lalu dia berkata, "Lulu, Lulu, Lulu." Siapa itu Lulu tuh? Kemudian konselor yang datang lalu bertanya, "Kenapa orang itu berteriak Lulu, Lulu terus?" Oh, dialah orang yang ditolak cintanya oleh Lulu. Makanya dia stres, lalu Lulu, Lulu, Lulu. Konselor ini jalan, di ujung sana dia ketemu lagi orang yang memukul-mukul tembok sambil menjeduk-jedukkan kepalanya ke tembok dan berkata, "Lulu, Lulu, Lulu." Loh, ini siapa lagi? Penjaga rumah sakit jiwa berkata, "Inilah orang yang akhirnya menikah dengan Lulu." Oh, jadi yang ditolak dan menikah sama-sama ini ya? Ya, inilah kutipan yang ditulis oleh kita punya dokter tadi, Dr. Onis. Dia mengatakan bahwa cinta dan keintiman bisa saja membuat seseorang itu sakit, dan cinta yang sesungguhnya bisa membuat orang itu sehat. Kenapa bisa membuat orang itu sakit? Karena dia terkungkung dengan cinta yang salah. Nah, kita punya pembahasan tidak membahas cinta yang salah. Kita punya pembahasan membahas cinta Allah di dalam kehidupan kita. Ada beberapa slide yang saya rindu pemirsa lihat, beberapa penelitian. Ada satu penelitian di Swedish Study terhadap 17.000 pria dan wanita selama 6 tahun. 17.000 selama 6 tahun. Jadi penelitian bukan sebentar, 6 tahun. Ditemukan bahwa 4 kali lebih tinggi resiko mati muda bagi mereka yang hidup sendiri dan terisolasi. 4 kali, karena tidak ada yang harus dia buat untuk menunjukkan kasih dan dia tidak bisa mendapatkan kasih. Kemudian Duke University Study. Ada satu studi yang dilakukan oleh Duke University menyatakan bahwa pasien angiograf, pasien yang mengalami gangguan di jantung koronernya, 3 kali lebih cepat mati apabila pasien itu tidak menikah. Yang mengidap penyakit itu ya? Iya, mengidap penyakit jantung tidak menikah 3 kali lebih cepat mati. Itu penelitiannya. Rupanya kalau kita tidak memiliki teman hidup, kita tidak memiliki orang yang bisa kita kasihi, dan untuk menunjukkan kasih kita, maka kita bisa cepat meninggal dunia. Pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita mencintai seseorang, ketika kita menunjukkan kasih kita kepada orang, ada satu hal yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah sentuhan. Yang dibutuhkan adalah sentuhan. Izinkan saya bercerita tanpa menyebut nama. Saya punya istri, seorang perawat, tapi perawat yang home care, perawat di rumah. Ada satu pasiennya, saat ini dia sedang merawat pasien tersebut. Saya tidak sebut nama karena tidak enak disebut. Pasien ini usianya sudah sangat tua, hampir 100 tahun. Hampir 100 tahun usianya. Panjang umur sekali. Panjang umur. Tapi dia punya penyakit. Tahu penyakitnya apa? Overdosis. Ketika istri saya ditelepon penyakitnya overdosis, dia berpikir overdosis itu kan narkoba. Betul. Tapi ternyata begitu istri saya sampai, bukan narkoba. Oh, ada bisa overdosis tanpa narkoba ternyata ya? Oh. Dia overdosis obat tidur. Jadi sakaunya seperti narkoba. Overdosis obat tidur. Tahu kenapa bisa seperti ini, Saudara Joshua? Kenapa itu? Seperti ini penyakitnya. Dia memiliki anak, memiliki anak mantu, memiliki cucu tentunya. Permasalahannya adalah tidak satu pun dari mereka yang memperhatikannya. Tidak satu pun dari mereka memperhatikannya. Bapak ini orang sangat berada. Orang sangat berada. Makanya saya tidak mau sebut namanya. Orang ini sangat berada. Sangat-sangat berada di Indonesia ini.
Tapi permasalahannya adalah dia tidak mendapatkan sentuhan dari anaknya. Kalaupun anaknya datang hanya by phone, kalaupun datang dia hanya melihat gimana kabarnya, Pi, sehat, sudah pergi lagi. Gimana suster, anak bapak saya sehat lagi, tidur, sudah pergi. Istri saya mengatakan, padahal opa ini mengharapkan disentuh, bagaimana kabarnya opa, apa kabarnya. Sentuhan, importance of touch, itu pembahasan kita sekarang. Orang membutuhkan sentuhan. Bagaimana kita bisa menyatakan, Joshua, saya mencintaimu, tapi hanya kata-kata. Joshua, saya mengasihimu. Saya punya anak, Kevin. Kalau saya hanya bilang, Kevin, saya mencintaimu, Papa mengasihimu, Daddy mengasihimu, tapi bandingkan dengan saya peluk dia, saya elus dia, dan katakan, Daddy mengasihimu sayang. Importance of touch. Pentingnya sentuhan itu. Pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada satu cerita yang benar-benar terjadi. Di satu rumah sakit, ada satu pasien yang sakit. Nah, saudara Joshua, pasien yang sakit ini adalah pasien yang baru lahir, prematur. Berarti lahir sebelum ininya ya, waktunya ya? Sebelum waktunya. Tapi bayi ini bayi kembar. Ada dua orang. Yang satu sakit, yang satu normal. Yang satu sakit ini dimasukkan di inkubator. Inkubator itu pemirsa adalah satu alat untuk menunjang kehidupan bayi yang prematur lahir, yang lebih cepat lahir. Sedangkan bayi yang sehat ditempatkan di box bayi biasa. Betul. Peraturan di rumah sakit, satu inkubator hanya berlaku untuk satu pasien, bayi. Tidak bisa dua. Lalu ada seorang perawat, dia lihat, loh, ini bayi yang di inkubator semakin lemah dan semakin lemah. Lalu si perawat berasumsi, ketika di kandungan, mereka ini kan bersama-sama, berpelukan tangan, pemirsa. Jadi akhirnya, oke lah, kalau begitu, saya akan masukkan bayi yang sehat ini ke dalam inkubator. Dimasukkanlah bayi yang sehat ini ke dalam inkubator. Mereka berpegangan tangan, mereka bersentuhan, mereka berpelukan, dan inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Yang terjadi adalah bayi yang prematur tadi, yang sakit tadi, berangsur-angsur mulai sehat. Berangsur-angsur mulai sehat karena genggaman, sentuhan dari bayi yang sehat tadi. Singkat cerita, kedua-dua bayi ini pun sehat dan dipindahkan ke box bayi yang biasa. Sejak saat itu, peraturan rumah sakit mengatakan bahwa apabila ada bayi yang lahir kembar, maka mereka akan dimasukkan ke dalam satu inkubator yang sama. Dengan satu tujuan, agar bisa pulih kembali. Itu kuasa dari sentuhan tadi ya? Kuasa sentuhan, kasih. Oke, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Berapa minimum daily requirement kita? Berapa minimal kita punya kebutuhan untuk dipeluk setiap hari? Ini pertanyaan yang kita jawab masing-masing. Kita, saudara Joshua, mungkin butuh sekian pelukan, saya butuh sekian pelukan. Berapa minimum? Tidak ada minimum. Bagaimana kita menunjukkan kasih? Semakin sering kita menunjukkan kasih kita, baik kepada istri, baik kepada anak, semakin sering kita memeluk mereka, menunjukkan kasih kita kepada mereka, karena ada kuasa sentuhan di dalam kasih yang kita berikan. Jadi pemirsa, untuk saya potong dulu sampai sini sebab ini kalau bagi pemirsa yang baru saja bergabung dengan acara ini mendengarkan, wah bagus nih tentang pelukan. Ingat, ini merupakan topik untuk keluarga. Bagi pemirsa yang masih single nih, kita harus ingatkan juga ya. Sebab ini sering digunakan juga sama pemirsa yang masih single. Ini kata Pak Pendeta Dolok Saribu, dalam berpasangan ini harus banyak bersentuhan atau lebih banyak berpelukan. Tapi ingat, kalau kita baca buku Roh Nubuat di buku Adventist Home juga atau Rumah Tangga Advent, dikatakan untuk amanat kepada orang muda juga ada, dikatakan sebelum untuk bersentuhan ataupun untuk menjalin satu hubungan harus minta izin dulu sama orang tuanya, harus resmi dulu.
Tapi sekarang setan sangat cerdik nih. Ada dengan bahan-bahan seperti ini bilang, itu kan itu boleh. Udah sentuh saja katanya Pak Pendeta ini mungkin sentuhan lebih banyak. Ya saya berpacaran. Ingat, ini topik hanya untuk keluarga yang sudah memiliki anak, yang sudah diberkati dan disetujui oleh Tuhan pastinya ya. Amin. Jadi bagi pemirsa ingat, yang masih single ada cara-caranya di topik yang berbeda, tetapi ini merupakan sentuhan yang dibutuhkan sebuah keluarga kepada istri dan anaknya. Oke, terima kasih banyak. Sudah diingatkan kembali Saudara Joshua, karena memang pemirsa yang dikasihi Yesus Kristus, pembahasan kita saat ini adalah komunikasi kasih di dalam rumah tangga. Amin. Komunikasi kasih di dalam rumah tangga. Kalau mau yang seperti ini, maka segeralah menikah Saudara Joshua. dan juga saya tadi baru teringat juga seringkali ini ada jadi untuk orang muda, saya ingin cepat-cepat menikah karena memang mau ini. Saya mau cepat-cepat menikah karena sudah umurnya. Saya cepat-cepat menikah karena teman-teman saya sudah menikah. Ingat, baca lagi panduan rumah tangga Advent. Buku-buku kita sudah sangat-sangat banyak. Dikatakan untuk menikah itu dikatakan kita diberikan institusi pernikahan itu yang diberkati oleh Tuhan itu untuk mengajarkan bagaimana kasih Tuhan. Apalagi setelah keluarga itu memiliki anak, bagaimana Bapak mengasihi anaknya tanpa batas. Walaupun dia masalah, walaupun dia nakal, dia tetap mengasihi. Itulah yang ingin diajarkan dalam keluarga. Tetapi seringkali orang muda ingin mengejar pernikahan karena memang sudah umurnya. Sudah ini dan akhirnya atau sering ditanya orang tua, kapan kamu nikah? Kapan kamu nikah? Bukan seperti itu. Pemirsa, kita memiliki panduan-panduan yang jelas dalam buku Rumah Tangga Advent, bisa dibaca atau amanat kepada orang muda atau buku-buku lainnya yang bisa menunjang kita juga. Amin. Agar nanti waktu pernikahan tidak salah kita. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan. Kita punya pembahasan adalah rumah pengharapan dan kesehatan. Sebagaimana yang saya sudah janjikan di awal program tadi, bahwa penulis program kita, pemrakarsa utama program ini adalah Dr. John Youngberg dengan Millie Youngberg, bersama dengan anak mereka Wes Youngberg. Kenapa ini bisa terjadi? Kisahnya seperti ini. Pemirsa bisa lihat di slide. Ini adalah pasangan suami istri dari John Youngberg dan Millie Youngberg. Derita kanker limfoma sel B dan sudah stadium akut. Waduh, dari namanya aja kayaknya sudah seperti mengerikan. Mengerikan dan parah mungkin ya. Sudah sangat parah. Jadi organ-organ tubuhnya semakin melemah. Dan akhirnya dia semakin melemah, dan sampai lumpuh, sampai terbaring saja di rumah sakit. Tidak bisa lagi buat apa-apa. Lalu apa yang dilakukan oleh suaminya? Pemirsa bisa lihat inilah suaminya. Suaminya, Bapak John Youngberg berpikir, saya harus menunjukkan kasih saya kepada istri saya. Dia berikan perhatian yang luar biasa, yang lebih lagi ketika istrinya sakit. Dia berdoa, dia doakan istrinya, dia bertelut, bahkan kadangkala sepanjang malam bertelut dan mengasihi istrinya yang terbaring lemah, tidak bisa apa-apa. Luar biasa sekali ya dia. Perhatian yang luar biasa diberikan kepada istrinya, semuanya dia berikan perhatian, kasih, doa tentunya sudah pasti. Dia berikan kasih, karena dia beranggapan kasih adalah obat yang sangat manjur, yang sanggup menyembuhkan. Beberapa penelitian tentang kasih yang pemirsa sudah dengar tadi, yang kita sudah bahas, bahwa kasih sanggup memberikan kesembuhan. Dan bukan hanya itu, pemirsa bisa lihat di slide-slide berikutnya, inilah dia. Ibu Millie sudah mulai lebih pulih berkat kasih. Karena dokter sudah mau buat apa lagi, sudah stadium akut. Kasih. Sudah tidak ada kabel-kabel lagi ya. Dibawalah mereka, kemana kita pergi? Mereka bawa ke satu air terjun, namanya adalah air terjun Iguazu Falls di daerah Argentina. Dibawa ke sana. Ini air terjun katanya yang paling indah di dunia. Katanya. Saya juga belum pernah ke sana. Kita bisa lihat hanya di gambar saja ya. Kita bisa lihat saja di gambar. Mungkin satu hari kelak. Amin. Inilah, jadi mereka sudah dalam keadaan sakit, mereka mengadakan bulan madu lagi. Mereka menunjukkan saling mengasihi lagi. Singkat cerita, Millie sembuh. Amin. Benar sembuh. Sembuh. Ya? Padahal kanker limfoma akut. Waduh. Beberapa tahun lalu, 2-3 tahun lalu, saya mengikuti seminar yang diadakan oleh kedua suami istri ini, John dan Ibu Millie. Saya ikuti seminar ini diadakan di Singapura.
Mereka yang bawakan langsung, ini saya sudah sembuh katanya. Wah, saksi hidup ya. Saksi hidup. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kasih. Jadi pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, inilah alasan kenapa program ini ada. Kasih Allah di dalam kehidupan kita, yang kita alirkan kepada pasangan kita, kepada orang lain, kepada tetangga kita, itu menjadi kuasa kesembuhan yang dapat bukan hanya menyembuhkan orang itu dari sakit fisik, tapi dari sakit mental dan khususnya sakit rohani. Karena inilah tujuan kita di atas dunia ini. Tujuan saudara Joshua, tujuan saya, tujuan Ibu Olive di dunia ini adalah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain. Saya ingat sekali nih ngomong-ngomong tentang kasih, karena kita hidup di akhir zaman ini, ada peringatan yang sangat keras diberikan oleh Tuhan. Pada akhir zaman ini, kasih akan menjadi semakin dingin. Itu dia. Kasih di keluarga, kasih di mana-mana, kasih di jemaat, semakin dingin. Kita tidak tahu lagi bagaimana cara untuk menyatakan kasih itu. Padahal jelas di 1 Korintus 13 ya Pak Pendeta ya. Kasih itu bagaimana? Kita mungkin bilang kita kasih sama dia, tapi tidak ada kesabaran. Kasih itu sabar, murah hati, ia tidak cemburu. Kita senang bilang kasih, tapi kalau ada sesuatu kita masih cemburu. Kalau masih ini kita masih belum kurang sabar. Kita masih belum mengerti esens atau inti dari kasih tersebut. Sehingga pada hari ini di dalam keluarga kita diingatkan kembali nih pemirsa ya, Pak Pendeta ya, bahwa kasih itu bukan hanya satu huruf, tetapi ada terapan-terapan yang harus dipraktekkan untuk mempraktekkan kasih Tuhan itu. Benar sekali. Ya, jangan sampai kasih kita menjadi dingin, terutama untuk di keluarga ya Pak Pendeta ya. Betul sekali. Itu sebabnya ada 3 jenis kasih, tergantung jenis kasih mana yang kita terapkan. Apa aja itu Pak Pendeta? Pemirsa bisa lihat di slide. Ada 3 jenis kasih. Kasih yang pertama itu adalah kasih eros. Dari akar kata inilah kata erotik muncul, saudara Joshua dan saudara pemirsa yang dikasihi oleh Yesus. Erotik, jadi nafsu. Eros, nafsu yang ada. Cinta karena nafsu. Anak muda, ini bahaya kalau cinta karena nafsu. Apalagi kalau memberikan cinta karena seks. Ini bahaya. Betul sekali. Karena banyak saya memberikan konseling kepada orang anak muda, baik di jemaat saya, baik kepada orang lain. Saya memberikan konseling, jangan sampai cinta kita dikuasai oleh nafsu. Begini, ini biasanya terjadi seperti ini. Laki-laki memberikan cintanya untuk mendapatkan seks. Wanita memberikan seks untuk mendapatkan cinta. Dan inilah yang terjadi dewasa ini di masyarakat. Dan di gereja kita mungkin sudah terjadi juga kali ya? Mungkin, saya belum pernah survei. Mungkin. Jadi, jangan pernah kita punya erotik, nafsu lebih tinggi daripada kasih kita. Jadi kasih kita harus membungkus kita punya nafsu. Sehingga kalaupun kita bersama dengan pasangan kita yang belum menikah, satu kamar pun seandainya, atau satu gerbong kereta api hanya berdua, atau dalam satu kondisi hanya berdua, nafsu pasti ada, tapi cinta sudah lebih menguasai. Cinta Allah di dalam hidup kita. Nah, ini masih tahap yang pertama. Pemirsa bisa lihat tahap yang kedua. Pilea. Pilea ini adalah kasih persahabatan. Ini persahabatan antara saya dengan Joshua, saya dengan Ibu Olive, saya dengan yang lain. Kita ini persahabatan. Namun pembahasan kita tentang kasih yang berikut adalah kasih agape. Apa kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang lebih mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Sehingga inilah pembahasan kita saat ini. Kasih Yesus ada di dalam diri kita, saudara pemirsa. Maka kasih itu bisa mengalir kepada orang lain. Dan apabila kasih Yesus ada dalam diri kita, tutur kata kita, masih ingat slide kita yang pertama tadi, saudara Joshua? Tidak lagi saling mempersalahkan, tidak saling menjudge orang lain, menghakimi orang lain, tidak merendahkan orang lain, tapi kita akan melihat orang lain itu sebagai wujud kasih Yesus, sehingga kita perlu menunjukkannya kepada orang itu. Amin. Dan kasih seperti inilah yang kita harapkan ada, baik itu di dalam rumah tangga kita, baik itu dalam diri kita, baik itu di dalam kehidupan kita.
puji Tuhan. Ini sehubungan dengan kasih agape ini, saya mau pergi ke saudari Olive nih, Ibu Olive kalau bisa bilang. Nah ini kalau di keluarga ini kan seharusnya ada 3 jenis kasih tadi ya, agape, eros, dan apa satu lagi, satu lagi yang itu. Nah kalau saya bisa tanya, susah nggak nih ya di keluarga ini untuk menghidupkan kasih agape ini? Kira-kira. Nah, sebab kan kita sering lihat, aduh kalau di keluarga ini eros gampang sekali ya, mungkin kasih terhadap suami istri, tapi kasih agape ini kira-kira untuk dihidupkan keluarga gimana ya? Ya, untuk menghidupkan kasih agape itu kita harus belajar terus ya, terus menerus ya, karena tidak mudah karena kita manusia yang selfish pada dasarnya. Jadi itu butuh proses. Sudah pastinya juga kita harus berdoa selalu supaya Tuhan dapat menguatkan kita untuk terus belajar sehingga menjadi sempurna. Belajar terus biar menjadi sempurna. Iya, Tetapi pemirsa, kenapa saya tanyakan ini? Karena sebenarnya pada saat kita menikah ini, Pak Pendeta tadi juga sudah sempat singgung, pernikahan tersebut harus dinaungi oleh kasih Kristus. Amin. Harus dinaungi oleh kasih Tuhan itu. Tetapi pada saat kita menikah hanya sekedar nafsu, yang menaungi kita bukan Yesus, nafsu itu sendiri. Sehingga pada saat nafsu itu sudah bosan, hilang juga. Tetapi kalau dipayungi oleh Kristus atau Yesus sendiri, itu nggak akan dalam waktu yang singkat pernikahan itu akan terus karena memang kasih Kristus yang menaungi. Amin. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Jadi ada masukan ini dari saudari Ibu Olive tadi. Memang pada dasarnya kita ini self-centered. Pada dasarnya secara manusia bukan egois begitu ya. Egois. Secara pada dasarnya kita ini seperti itu dan kita membutuhkan transformasi. Perubahan. Ya kita harus dirubah. Iya. Kalau orang berkata, aduh saya ini self-centered, egois. Benar, setiap orang pada dasarnya begitu setelah berdosa. Iya. Tapi kita butuh transportasi. Inilah pembahasan kita yang terakhir saat ini. Pas sekali ya. Transformasi. Transformasi atau perubahan. Yesus berkata, kasihilah orang lain sebagaimana aku mengasihi kamu. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Sampai mati. Dia mengasihi kita. Oke. Keperubahan yang kita butuhkan, pemirsa bisa lihat di slide, di layar bahwa kita harus berubah dari self-centered love. Self-centered love itu adalah kasih yang mementingkan diri sendiri. Jadi sayalah pusatnya, sayalah. Bukan bagaimana kita memberikan kasih itu. Kita harus rubah menjadi self-giving love. Kasih yang mau memberi. Kita punya kasih, kita berikan kepada orang lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada nasihat dari firman Tuhan, langkah-langkah oleh mana kita bisa merubah dari self-centered love menjadi self-giving love. Yang pertama adalah identifikasi mana itu kita punya kasih yang egois. Ego yang mana yang harus perlu kita angkat ya? Ego mana yang harus kita akui? Kita ini terlalu ego ini saya punya kasih. Contohnya begini. Saya kasih contoh, saya paling sederhana, saya punya 2 roti. Saya punya 2 roti. Saya lihat saudara Joshua juga lapar. Saya juga lapar. Tapi saya berpikir, saya makanlah. Ngapain saya pikirnya saudara Joshua? Dia kan bisa cari yang lain. Saya makanlah. Ini bagaimana kita merubah ini? Kan ini tidak boleh begini. Kalau ada saudara kita yang ini, kita kasih ini roti 1. Kita satu-satu, kita makan. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih? Akui dulu bahwa ini kelemahan. Selagi kita merasa ini bukan kelemahan, kita tidak bisa berubah. Kalau kita merasa ini adalah kelebihan, contohnya, loh itu kan urusan dia. Kenapa dia nggak mau kerja? Ada pengemis di pinggir jalan, ketika lihat minta apa, kamu kerja sana, bukannya kamu cari uang kerja ke sana. Ego itu ya. Padahal apa salahnya kita menunjukkan, berbagi. Kalau kita lihat ada orang, jangan kita merasa bahwa selagi kita merasa bahwa itu tidak salah, maka kita tidak bisa berubah. Jadi pemirsa, kita harus mengakui bahwa kasih seperti itu bukanlah kasih yang Tuhan miliki. Masih lihat ayatnya tadi saudara pemirsa? Bahwa Tuhan mau kita mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Akui bahwa itu salah. Kemudian ketiga, berdoa agar Tuhan merubah, menyingkirkan kita punya roh yang seperti ini. Roh keegoisan seperti ini. Sehingga kita bisa meminta Tuhan menyingkirkan rasa egois kita dan memberikan kepada kita
giving love. Atau dalam bahasa Indonesianya kasih Yang memberi. Bukan hanya kasih yang ngomong, tapi kasih untuk merubah. Kita punya keegoisan kasih tadi. Kita punya kasih tapi masih egois. Tuhan rubah menjadi kasih yang mau memberi kepada orang lain. Maka perhatikan step-step ini. Step yang pertama adalah kita membutuhkan kata-kata, kekuatan, peneguhan, kata-kata yang memberikan semangat. Kita perlu ini. Kita perlu ini. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang menguatkan. Kalau selagi kita mempersalahkan, belum ada kasih Yesus dalam hidup kita. Kita perlu kata-kata yang menguatkan. Kemudian time together, waktu untuk bersama. Kita butuh waktu untuk bersama, baik itu dengan keluarga, baik di lingkungan masyarakat, baik itu di RT, di mana kita berada. Kita perlu bersosial. Bagaimana orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita? Bagaimana orang bisa mengenal tentang sahabat yang kita yakini kalau kita tidak pernah bergaul dengan mereka? Saya kembali kepada cerita Opa tadi. Saya tidak mau sebut nama saudara pemirsa, karena nama ini kemungkinan besar kita tahu. Oh, begitu. Oke. Istri saya bertanya, Opa agama apa? Saya tidak ada agama. Jadi, Opa berdoa, saya tidak berdoa. Terus Opa bagaimana punya keyakinan? Saya punya keyakinan adalah saya hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Jadi kalau saya hidup, lakukanlah yang terbaik. Saudara pemirsa, lakukanlah yang terbaik. Opa ini katakan, menolong orang lain, lakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita sudah mati, sudah selesai. Jadi Opa tidak percaya ada surga apa neraka. Oh tidak, saya tidak percaya. Dia tidak percaya, saudara Joshua. Tidak ada pengharapan ya? Tidak ada pengharapan, dia tidak percaya ada surga dan neraka. Tidak percaya. Lalu, Opa pernah dengar Tuhan Yesus? Saudara pemirsa tahu apa jawaban ini? Siapa itu? Wah, masih ada di muka bumi ini yang belum tahu nama Tuhan Yesus ya? Tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Istri saya sampai kaget, tidak tahu Tuhan Yesus. Wah, kemana aja itu? Akhirnya diterangkanlah Tuhan Yesuslah yang menciptakan kita, Tuhan Yesus yang begini, Tuhan Yesus yang seperti, diceritakan oleh istri saya kepada Opa ini. Oh begitu ya? Kalau begitu Tuhan Yesus adalah orang yang jahat katanya. Kaget istri saya. Kenapa orang yang jahat? Karena dia membiarkan saya tetap sakit di usia 93 tahun. Saya useless, tidak ada lagi gunanya. Kenapa tidak dibiarkan saya mati, selesai masalah? Istri saya katakan seperti ini. Tahu alasannya Opa? Kenapa Opa dibiarkan hidup sampai 93 tahun? Karena Opa belum kenal Tuhan Yesus. Amin. Dan di usia inilah Opa kenal Tuhan Yesus. Berbahagialah Opa belum meninggal dunia. Amin. Opa diberikan kesempatan mengenal Tuhan Yesus. Maukah Opa berdoa? Istri saya bilang begitu. Berdoa? Apa itu? Berdoa. Jadi Opa itu diajari berdoa oleh istri saya. Tapi masih doa makan. Makan pagi, Tuhan Yesus, tapi sambil ketawa. Saya berdoa kepada orang yang saya tidak kenal katanya. Tuhan Yesus, kata Opa ini, berkati saya mau makan. Begitu makan siang, istri saya katakan seperti ini. Ayo kita makan Opa, ayo makan. Lupa, kita kan belum berdoa. Oh iya, katanya berdoa lagi dia. Makan sore, istri saya sengaja lupain. Ayo Pak kita makan. Begitu mau disuapin makan, suster lupa. Kita kan belum berdoa. Dia jadi ingat ya? Dia ingatkan berdoa. Dan sudah kurang lebih 2 minggu, pasien ini ditangani istri saya. Dan sudah dikenalkan Yesus, dikenalkan sahabat. Anaknya datang, dia dikenalkan. Anaknya sampai kaget. Loh, bukankah Alkitab katakan hari Minggu? Oh tidak, Alkitab katakan hari Sabat. Di mana ayat? Are you sure? Katanya. Karena mereka kurang fasih bahasa Indonesia. Hanya mengerti bahasa Inggris. Are you sure? Katanya. Iya, di mana ayatnya? Ditunjukin. Oh iya ya. Mereka makan di restoran tidak makan babi. Kenapa? Kolesterol ya? Bukan. Terus haram. Hah? Haram. Di mana ayatnya? Di sini ayatnya. Jadi selama 2 minggu ini istri saya memperkenalkan tentang kasih Yesus kepada orang yang tidak. Kalau anak cucunya Opa ini Kristen, tapi Kristen yang kata orang, Kristen kata pendeta, bukan Kristen kata Alkitab. Jadi saya katakan sama istri saya, katakan kepada Opa itu, berbahagialah Opa, karena Opa mengenal Yesus di usia lanjut Opa. Dan inilah alasan.
dia Saya kenal. dengarnya merinding, betul-betul merinding. Karena gitu memang ya? puji Tuhan, saya bukannya baru terbuka, saya baru mendengar lagi cerita seperti ini karena kenapa? Di zaman seperti ini Pak Pendeta, saya kira Tuhan Yesus itu sudah ada tapi ditolak. Maksudnya sudah didengar tapi Cuma ditolak. ditolak. Ternyata masih ada. Masih ada yang tidak tahu. Tidak Bahkan tahu. yang haram tidak haram pun Tidak tahu. ada di Alkitab. Coba tunjukkan kepada saya. Secara tidak langsung mereka haus gitu ya. Iya. Aduh, puji Tuhan, puji Tuhan. Seperti itulah. Membagikan kasih Kristus melalui hal-hal yang gampang ya. Sederhana sekali. kepada orang lain. Saya katakan sama istri, doakanlah. Kiranya Tuhan bekerja. Satu hari kelak mereka boleh melihat inilah kebenaran kasih Yesus yang kita tunjukkan. Dan kasih Yesus itu bukan hanya diomongkan seperti kita punya pelajaran ini pemirsa. Amin. Jadi kasih Yesus kita harus bagikan kepada orang lain. Betul, Sehingga Yesus yang telah menguasai kita akan menguasai orang lain. Saya diselamatkan, orang itu diselamatkan. Itulah artinya keselamatan. Jadi kalau keselamatan hanya saya sendiri yang selamat dan Masih saya ego tidak ya? mau bagikan, itu masih ego. Masih ego. Saya harus bagikan kasih Yesus kepada orang lain. Sehingga saya percaya saudara pemirsa, kasih Yesus yang ada di dalam hati kita akan menguasai hati kita dan mengalir kepada orang lain. Sehingga orang lain yang tadinya tidak mengenal Yesus bisa mengenal Yesus. Orang yang tadinya kurang mengenal Yesus jadi mengenal Yesus. Dan orang yang tadinya sudah mengenal Yesus lebih mengenal Yesus dan lebih mengasihi Yesus. Karena ada kasih kita kepada orang lain. Amin. Dan inilah yang kita sangat harapkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Gimana nih Saudari Olive? Merasa terberkati nggak? Kalau saya pribadi terus terang saya merasa terberkati. Karena saya diingatkan kembali tugas kita sesuai dengan Matius 28 ayat 19-20. Pergi, kabarkan, sebab memang betul akhir zaman ini banyak orang yang belum mengenal Pak Pendeta. Iya. Dan saya termakin diberkati lagi dan dibakar semangat saya untuk lebih giat lagi untuk mengabarkan kasih Amin. Kristus itu ya. Baik sekali. Baik pemirsa, bagaimana pemirsa? Apakah Anda juga merasa terberkati dengan topik kita pada hari ini dalam Will Wellness atau rumah tangga sehat kita ini? Kalau memang kamu terberkati, puji Tuhan. Saksikan terus acara Win Wellness ini dengan topik-topik yang menarik lainnya dari buku ini ya Pak Pendeta ya, boleh Ya, saya pinjam ya? dari buku ini namanya Win Wellness, karangan oleh John B. Youngberg dan Millie Youngberg yang dua-duanya adalah orang Advent juga ya pastinya ya. Tentunya. Dan mereka sudah merasakan kasih Allah dan mereka haus untuk membagikan kasih Allah ini melalui buku ini. Ada topik-topik yang sehubungan dengan kesehatan juga yang kita akan terus bahas ya Pak Pendeta ya. Iya. Dan saya tidak kehabisan kata-kata nih pemirsa, tetapi puji Tuhan acara hari ini dengan topik hari ini memang sangat-sangat memberkati. Saya minta saudara juga untuk hadir terus untuk ikuti topik wellness ini. Sekali lagi sangat-sangat indah, puji Tuhan. Baik, sebelum kita tutup, bagaimana kalau kita nyanyikan satu lagu nih? Ada lagu pilihan dari Saudari Olive atau dari Pak Pendeta? Bagaimana kalau kasih Allah tak terhingga? Boleh. Nomor berapa itu ya? 277. 277 kasih Allah tak terhingga. Wah, luar biasa sekali. Pas sekali dengan topik kita hari ini tentang kasih, yaitu kasih Allah. Kita nyanyikan dengan semangat pemirsa ya. Sama-sama. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus, yang telah sesat didamaikan, bersihlah dosanya. Oh kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Ayat yang kedua. Namunlah waktunya kerajaan dunia telah jatuh, apabila orang durhaka berseru pada gunung batu. Kasih Allah tetap
selamatkan jadi nyanyian surga. Oh kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi nyanyian surga. Ayat yang terakhir. Jikapun laut penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan orang sekalian penulis menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan, langit yang dapat muatkan segenap kasih Tuhan. Oh kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi nyanyian surga. Amin. Pemirsa, kita diingatkan kembali tentang kasih Allah, di mana kita bukan hanya mendengarkan, bukan hanya sebatas pembicaraan belaka, tetapi kasih Allah harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita tutup, kita undang Pak Pendeta untuk menutup perbaktian kita ini ya. Pemirsa yang dikasihi Yesus, kita tunduk kepala sejenak, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Saat ini Bapa kami berbahagia, kami memiliki kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan, khususnya tentang kasih Allah bagi kami manusia berdosa. Ketika kami telah melihat betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa, ajari kami untuk dapat menunjukkan kasih yang sama kepada istri kami, suami kami, anak-anak kami, cucu kami, tetangga kami, rekan kerja kami, dan kepada semua orang. Sehingga orang lain dapat melihat kasih Yesus mengalir di dalam tutur kata kami, tingkah laku kami, bahkan pola pikir kami. Dengan demikian ya Bapa, kami percaya ada banyak orang boleh mengenal kasih Tuhan, dan mereka pun boleh diselamatkan bersama-sama dengan kami. Sehingga bila mana Yesus datang, nama kami dapat disebut untuk masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sama, memberikan yang terbaik bagi pemirsa, bagi kami semua, sehingga kasih Tuhan boleh kami tunjukkan dan kami nyatakan kepada orang lain. Berkenanlah Engkau ya Bapa mendengar seru doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Aduh, udah. Ini masuk nggak tadi? Masuk itu. Masuk. Dirubah. Kita mulai dari doa aja ya. Dari doa. Oke. Lagi cut kan? Sebentar. Kan dulu berarti. Belum. Aku buat di sana aja. Hah? Nanti kayaknya bergetar-getar. Mau taruh di situ. Tapi udah mati itu ya. Udah. Oke, kita ulang dari doa ya. Ya. Selesai doa, kata penutup, ya. Nanti kalau udah selesai, diam dulu, jangan. Atau tadi yang kata-kata penutupnya itu sudah langsung doa aja langsung. Mari kita sama satu kepala berdoa mungkin kita ya. Oke lah. Dari Nanti kan bisa disambung aja kan? Ya, bisa. Kita tinggal berdoa aja ya. Ya, langsung berdoa aja. Oke lah. Karena hilang juga konsentrasi tadi langsung. Iya. Hilang kata-kata. Ngeri juga ringtone-nya. Ingat ya berdoa, amin. Kata penutup, Ya. selesai kata penutup, diam dulu. Nanti kalau kita udah lengkap, berarti udah bebas ya. Oke. Oke. Langsung berdoa aja pendeta. Ya. Langsung berdoa ya. Mari kita berdoa. Nggak ada kode? Oke. Ya udah. Action. Pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Mari kita tunduk kepala sejenak dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, saat ini Bapa kami berbahagia dan mengucap syukur di hadirat-Mu, karena hanya atas berkat-Mu lah sehingga satu sesi dari seri pelajaran ini boleh kami selesaikan. Ketika kami membahas tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, yang kami tunjukkan kepada keluarga kami tunjukkan kepada tetangga kami, kepada rekan kerja kami, dan kepada siapa saja yang kami temui. Ketika pelajaran ini telah kami mengerti ya Bapa, ingatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu melakukannya di dalam kehidupan kami. Kasih Yesus yang telah ada di dalam hati kami boleh mengalir dalam tutur kata kami, dalam tingkah laku kami, dan juga dalam pola pikir kami. Sehingga dimanapun kami berada, kepada siapapun kami berinteraksi, kami boleh menyatakan kasih Yesus itu kepada mereka, sehingga orang lain dapat melihat Yesus di dalam kehidupan kami. Kami pun boleh menjadi mercusuar kebenaran, dapat menjadi saluran terang Tuhan kepada orang banyak. Dan Tuhan, ajari kami untuk menunjukkan kasih ini khususnya kepada istri kami, suami kami, dan anak-anak kami. Sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berbahagia di atas dunia ini sampai di dalam kerajaan surga. Dan kami percaya pun apabila kami menunjukkan kasih ini kepada anak-anak kami, maka kami sebagai orang tua sanggup menjadi orang tua yang bertanggung jawab, yang bila mana Yesus datang nanti dan mempertanyakan anak-anak ini kepada kami, maka kami sanggup menjawab, ya Bapa, inilah anak-anak yang Tuhan telah titipkan bagi kami, dan saat ini kami kembalikan kepada Tuhan. Sehingga bila mana Yesus datang, tidak satupun dari antara kita semua yang tidak diangkat untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi kita semua akan diubahkan, diangkat, bertemu dengan juru selamat kita masing-masing. Itu sebabnya ya Bapa, kami percaya dengan pertolongan Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tapi Engkau selalu membisikkan kami kuasa-Mu itu, dan kasih Kristus terus mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena kami percaya janji-Mu selalu menyertai kami dan kasih-Mu selalu menguasai hati kami. Terima kasih Bapa, karena kami percaya juga Engkau sudah jawab doa kami. Jadilah kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak kami. Terima kasih berkat pengampunan menjadi bahagian kami, karena hamba-Mu telah persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik pemirsa, acara kita untuk sesi Win Wellness kita sudah berakhir. Sampai jumpa di topik berikutnya. Ikuti terus acara ini. Dan akhir kata kami bertiga dari depan ini, Pendeta Dolok Saribu dan Olive pamit undur. Sampai jumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati. Maranatha.